Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ya man lima yaqulu alhamdulillah wa ya mufahima kita masih diberi kekuatan dan diselamatkan oleh Allah sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan rutin ta'lim wa ta'allum. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. yang selalu kita nantikan syafaatnya dari umum ila yaumil qiyamah. Pada malam hari ini yang dibaca adalah halaman 13 sampai 14. Bunyi teksnya adalah wa min dzalika al-ma'iyatul al-ilahiyatu al-hifdhiyatu al-lutfiyah. Jadi wa min dzalika sebagian dari apa yang diterangkan terdahulu terkait dengan persoalan khair dan sa'adah, kebaikan dan keselamatan, itu adalah al-ma'iyah, kebersamaan al-ilahiyah yang terkait dengan hal yang bersifat ketuhanan, al-hifdiyah yang dijaga, al-lutfiyah yang terkait dengan persoalan luas kasih kehalusan. Allah Ta'ala, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wattaqullah. Hendaklah kalian semua takwa kepada Allah, wa'alamu dan ketahuilah annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang takwa. Ini ada pada surah Baqarah ayat 194, panjang sekali ini, tetapi kemudian diambil sebagian karena terkait dengan keterangan-keterangan tentang takwa. Kemudian memindahika dan sebagian dari as-sa'adah itu al-ilmu, adalah pemberian ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang jarang dipunyai. Ya, jadi ilmu laduni itu ilmu yang ujuk-ujuk orang iso, ujuk-ujuk, ujuk-ujuk bismillah, ujuk-ujuk iso. Kalau Allah Ta'ala dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wattaqullah, hendaklah kalian semua takut kepada Allah, takwa kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan kemudian Allah akan memberikan memberikan ilmu kepada kalian semua. Wa min dzalikal furqan, dan sebagian dari khairat itu adalah al-furqan. Al-furqan indal istibah, di saat kita merasa ada semacam kebingungan atau keraguan, wa bukuil askal, dan di saat kita tertimpa oleh kemuskilan. Demikian juga yang namanya khairat yang dimaksud di sini, yang furqan ini, yang diberikan furqan itu adalah wal kafaratul sayyi'at,
ketika kalian semua ini takwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan, maka Allah akan memberikan kepada kalian furqanan. Ini makna furqan ini banyak nanti ya, kita buat aja ya pembeda gitu aja. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan kemudian juga akan bisa melebur, Allah akan melebur dari kalian semua sayyi'atikum, semua perkara-perkara yang jelek. Wa yaghfir lakum, dan kemudian Allah juga akan mengampuni kepada kalian semua terkait dengan dosa-dosa. Wallahu dzul fadlil azim, dan kemudian Allah itu adalah zat yang lebih utama, al-azim, agung. Para jemaah rahimakumullah, ini menerangkan tentang keterangan yang terdahulu. Keterangan yang terdahulu ini mulai dari wattaqwa wasyiratul rabbil alamin. Jadi saya mohon dalam takwa ini merupakan sebuah wasilah yang mempunyai manfaat yang cukup banyak ya. Karena kemarin sudah kita bahas, takwa itu kalau kita ibaratkan rumah ada banyak ya, kamar-kamarnya, dan kamar-kamar itu adalah selalu mendeskripsikan tentang kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian juga ada kamar yang juga mendeskripsikan tentang kebahagiaan. Kenapa? Karena pemindahnya lemahnya dari dalanya al-hubiyah. Artinya bahwa kebahagiaan dan juga kebaikan-kebaikan ini adalah keselarasan. Al-mahiyah itu sebenarnya keselarasan, kebarengan ya. Keselarasan terkait dengan zat ilahi. Jadi Allah itu memang senang kepada hal-hal yang baik gitu ya. Al-jamal ya. Jadi senang terhadap hal-hal yang baik. Artinya bahwa orang yang takwa itu adalah selaras dengan apa yang dimauin oleh Allah. Yang ini mestinya juga kita al-hidayah, persoalan-persoalan takwa ini adalah persoalan yang harus kita jaga dan sifatnya sangat lembut gitu ya. Sangat lembut, sehingga kita tidak bisa melihat sebenarnya takwa itu kayak apa gitu ya. Yang bisa kita lihat itu adalah perilaku. Perilaku itu adalah sebuah pengejawantahan dari takwa. Takwa ini gak bisa ditelok, karena konsep abstrak itu konsep yang sulit untuk dilihat. Takwa itu apa sih, repot gitu ya. Tetapi ketika takwa itu dimaknai dengan indikator-indikator konkret, maka takwa ini bisa dilihat dari simbol-simbol perilaku yang dilakukan oleh seseorang. Jadi konsep perlu dijaga, dan penjabaran daripada konsep itu namanya indikator. Jika yang kita lihat itu adalah indikatornya. Apa ya indikator itu ya? Ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri orang takwa ini melakukan sholat itu berarti takwa, melakukan zakat itu berarti ya takwa. Tidak pernah melakukan maksiat itu berarti ya takwa. Kemudian selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, dan tidak pernah melupakan Allah, itu takwa. Zikir itu kan bisa dilihat, orang zikir itu bisa dilihat. Kemudian dia sering bersyukur kepada Allah dan tidak mengingkari nikmat Allah, itu bisa dilihat. Bisa dilihat dalam pengertian orang diberi oleh orang lain misalnya, terima kasih, itu kan bisa kita lihat karena dia mengucapkan ungkapan terima kasih. Kalau orang kemudian diberi oleh orang lain dan kemudian dia tidak berterima kasih, kira-kira yang kayak itu ya marah betul marah. Sejelek apapun pemberian orang, hal-hal yang kita anggap tidak
bernilai pun gitu ya, ketika diberi oleh orang itu ya harus kita berterima kasih. Itu adalah hal yang bersifat ilahiyah. Karena apa? Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Karena hakikat dari pemberian orang kepada kita itu adalah pemberian Allah. Hanya Allah itu memberikan nikmat atau sesuatu itu melalui orang, melalui orang lain. Lain ujug-ujug kayak Gusti Allah tanpa melalui orang ya kaget menimbulkan kekaguman, menimbulkan kekagetan. Yang kaget itu akan menimbulkan kesombongan. Nah, itu tidak akan pernah terjadi kepada kita ya. Tapi mesti nikmat Allah yang diberikan yang terkait dengan persoalan hal-hal yang bersifat duniawi, terutama yang terkait dengan kekayaan, itu mesti melalui wasilah orang lain. Makanya ini perlu awake dhewe hubungan ambek wong itu rapi. Hubungan ambek wong itu rapi. Sehingga dalam hadis itu disampaikan ada 3 hal yang bisa mencapai kepada makom untuk bisa diridhai oleh Allah. Itu yang pertama adalah kasratul istighfar. Kemudian yang hubungannya dengan Allah. Tapi yang dua selain istighfar itu hubungannya dengan sama manusia. Yang kedua itu adalah layyinul jani. Jadi kepada orang lain itu hendaknya kita lemah lembut, tetap rawani sing apik gitu ya, tetap rawani sing apik. Dan yang kemudian yang ketiga itu as-salatus shadaqah. Jadi 3 hal ini menurut teks hadis itu yang akan bisa menyampaikan kita itu kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar yang kena didelok gitu ya. Kemudian kita berbuat lemah lembut kepada orang lain itu juga kena didelok, bisa dilihat dengan kasat mata. Kemudian as-salatus shadaqah itu juga bisa dilihat oleh mata gitu ya. Sehingga 3 hal ini yang bisa menyampaikan makom kita kepada mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau melihat hadis ini, 1 itu yang hablum minallah, yang 2 adalah hablum minan. Ini kan kaya hablum minanas malah 2 macam. Hablum minallah sama macam kaya lebih berat yang hablum minanas gitu ya. Nah, oleh karena itu dalam aturan lain ketika kita melakukan hablum minallah dan hablum minannas, terutama terkait dengan hablum minannas, atau dalam hadis itu ada layyinul jani tadi itu, maka kita harus bisa membedakan antara konteks kita muasyarah dan konteks kita muamalah. Muasyarah itu hubungan sosial. Kalau hubungan sosial itu maka rambu-rambunya ta'asyaru kal-islam. Sehingga semua yang terkait dengan hubungan dengan orang lain itu diibaratkan, harus dijadikan koyo-koyo konco itu koyo dulu saking api gitu. Jadi lek dulu itu mesti api gitu. Mesti api ngalah-ngalahi konco. Tapi kadang-kadang konco itu luwih api ketimbang dulu. Akeh sing ngono kuwi. Kadang-kadang malah sing dulu dadi musuh. Itu kesalahannya gimana? Seringkali kesalahannya pada konteks yang kedua. Konteks kedua itu ta'amalu kan ajnabi. Berbuatlah kamu dalam persoalan muamalah itu kayak orang liya.
kaya wong liya, tapi lek muasyarah kaya kanca, kaya dulur. Tapi kalau muamalah itu kaya wong. Persoalan bisnis itu kaya wong liya. Aturannya begitu. Persoalan bisnis itu kudu kaya wong liya, tapi kalau persoalan pertemanan kaya dulur. Sehingga kemudian ada hak-haknya, ada aturan-aturan lainnya. Ketika persoalan bisnis dengan dulur, yang berlaku kaya bisnis dengan orang lain, itu bisnis. Bisnis is bisnis sebenarnya. Ojo moro-moro ala iki ora market tua ya. Aja kok kata ya. Dulu ya dulu, iki ana tek konco ae, kira-kira sekarang udah cakap mengaku ini. Ya berapa ya harus itu ya. Persoalan kemudian harga 100 di diskon, ya nggak apa-apa, tapi tetap bisnis gitu ya. Itu artinya ketika kita muamalah, ini yang sering kali kita tidak bisa membedakan antara muasyarah dan muamalah. Sehingga kadang-kadang proses muamalah diberlakukan seperti muasyarah. Nah, ketika sudah diberlakukan yang namanya aspek bisnis seperti saudara, maka tentu yang terjadi ke belakang hari itu mesti menimbulkan ya kejengkelan, menimbulkan macam-macam lah yang kemudian ini menjadi faktor penyebab. Artinya asal api malih dadi. Kadang-kadang begitu, aku kan beli kira 200 atau 1000 misalnya. Ya wes, jenenge koncone dhewe ya dene. Halo, koncone minta kami begini wae, ora usah disaur enggak. Aku Jawa-Jawa apa itu supaya seminggu tak saur 3 minggu ya ora. Itu enggak boleh gitu ya. Enggak boleh, tapi oleh karena itu maka rambulan ini awake masalah itu kalian, tapi kalau muamalah tapi itu tetap diberlakukan dengan lain gitu ya, dengan lemah lembut. Tapi bukan berarti lemah lembut itu dijadikan apa namanya itu justru dijadikan apa jenisnya ya momen bahwa kalau malah itu kalem, malah itu menang, bisa mungkin langsung saya kata sahur terus mengurangi. Jangan kemudian dijadikan kekurangan istilah. Nah ini yang persoalan-persoalan yang terkait dengan al-ilahiyah, al-fiqhiyah, al-lufiyah. Sehingga yang namanya takwa itu adalah sesuatu yang abstrak, tetapi bisa dilihat ketika dikejawantahkan dalam bentuk indikatornya, dalam bentuk ciri-cirinya. Ya awake dhewe wis gambaran ini. Lha ono takwa, kemudian dia enggak sholat. Ciri-cirinya dia itu enggak tahu sholat, tapi ngomong takwa. Kira-kira percaya mboten enggak gitu. Ya enggak percaya. Jenenge takwa itu ciri ya nglakoni ngomong takwa tapi sering berbuat elek kancane, sering ngapusi benar dalam artian itu hanya ngomong itu, tapi konsistensi terhadap perilaku ini tidak sama. Ketika tidak sama, maka berarti ungkapannya itu benar. Itu yang dimaksud terkait dengan persoalan menghindari al-ma'iyah itu al-ilahiyah ya. Kalau Allah Ta'ala ini salah satu daripada manfaat kita takwa kepada Allah. Dari Allah takwa dan hendaknya kalian semuanya takwa kepada Allah dengan unsur yang kemarin sudah saya sampaikan ya. Unsur-unsur yang saya sampaikan takwa kepada Allah itu paling tidak ada berapa unsur lagi ya. Tapi ramai bingung ayu to'ah fala yasmul ilmu. Ya itu ilmu. Hendaknya kamu
kita itu melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, apa saya lupa? Wa ayyus karo wala yuk. Yang konseling ini sebagai sebuah pedoman ketika Allah berfirman ittaqullah haqqa tuqatih itu adalah yang nomor di dalam ini. Yang pertama adalah ayyuha falayyusol, hendaknya kalian taat kepada Allah dan jangan bermaksiat kepada Allah. Wa ayyuzkara dan hendaknya kamu ini selalu ingat kepada Allah, jangan sampai melupakan. Dan yang ketiga, hendaknya kalian semua bersyukur kepada Allah dan jangan sampai Nah itu semua bisa dilihat, bisa dilihat dengan kasat mata. Nah, kalau kita sudah takwa semacam itu, kata Allah, wa'alamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah oleh kalian semua bahwa Allah ini akan bersama orang-orang yang bertakwa. Maaf, kalimat maaf ini dalam makhluk. Maaf itu nganduri samping gak nganduri. Jadi artinya ya bareng ya, ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang bertakwa. Artinya bahwa Allah itu akan selalu memberikan yang macam-macam, nanti bahasnya macam-macam. Jadi ma'al muttaqin artinya apa? Bahwa ketika kita itu sudah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menyertai kita. Nah, kalau kita disertai Gusti Allah, kira-kira uripe enak loh, enak. Tapi untuk menuju takwanya sulit. Tapi harapan kita adalah ma'al muttaqin, Allah ma'al muttaqin, harapannya. Tapi untuk bisa menuju ma'al muttaqin yang sulitnya setengah mati. Kadang-kadang nama itu sering akal ini dibanding ini Gusti Allah. Memang coba harus dievaluasi diri aja. Saat kita itu lewat 3 jam, berapa jam kita ingat kepada Allah, dan berapa jam kita melupakan Allah. Padahal Allah itu memberikan nikmat terus menerus 24 jam. Ya 24 jam nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak pernah terputus. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak kamu bersyukur kepada Allah? Padahal nikmat itu diweleno terus. Nggak pernah berhenti. Nikmat itu nggak pernah berhenti. Kalau nikmat kayak ini dicabut itu Gusti Allah kira-kira ya. Ya contoh konkret misalnya saraf yang terkecil di otak diambil Gusti Allah kedap. Ini kira-kira asalnya ganteng kan dari doa itu nikmat Gusti Allah. Nah, lalu kemudian kok kita ini tidak pernah bersyukur kepada Allah. Bahkan nikmat itu si Allah itu yang macam-macam itu sering kita dustakan. Fabi ayyi ala rabbikuma itu lagi diteliti apa ini kira-kira akan ingkar itu adalah daripada suhu. Semoga aneh. Baik, jadi ketika keluarga dengan sedaya ini takwa yang harus takwa kepada Allah, insya Allah kita itu hidup kita ini ya ma'al muttaqin akan disertai, selalu disertai oleh Allah. Dan percayalah dan yakinlah bahwa orang yang percaya yang disertai oleh Allah, maka kehidupannya ini akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Bahkan wa min dalikal ilmu laduni, salah satu di antara asyhadah itu adalah pemberian Allah yang berupa ilmu yang bersifat laduni. Ilmu laduni ini kalau anak nyantri biasanya kepunya ilmu laduni usahanya macam-macam.
tirakatnya macam-macam. Kadang-kadang seringkali puasa di tepi-tepi sungai gitu ya. Kepingin ketemu Nabi itu biasa. Dan kadang-kadang saking oleh tirakat kemudian nggak mau siti mulia malah gendam. Lah itu banyak. Dia itu males untuk belajar tapi kepingin langsung pintar. Itu yang mulai akhirnya ya tirakat oleh kemudian masih mencari tempat. Syukur-syukur kalau tempat itu antara bertemunya sungai, muara sungai dengan laut. Kayak pertemuan Nabi Nabi Sidon dan Musa. Ya nggak kuat. Nabi Musa yang kuat awakmu. Tapi bukan berarti kemudian nggak ada. Tapi mengadili itu sulit ya. Tidak laduni Allah. Ikutnya waktu haful aidan waktu hati tersiapia repot ya repot mengadili tidak gampang itu sehingga jarang wong 1 juta siji mengadili itu sapi 1 juta siji apa mana 1000 siji tanda sulit orang-orang tertentu aja yang bisa diberikan mengadili salah satu di antaranya yang diberikan oleh Allah itu adalah ilmu laduni yang diberikan kepada orang yang posisi takwanya mantep gitu, mantep 100%. Kayak ini ya. Kok begini ilmu laduni, orang takwa yang pirang persen. Ini berdasarkan dari Gusti Allah mengenai ayat suci Al-Qur'an wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ini ada dalam surat Al-Baqarah 290. Kok apa Pak Siti yang kasih nama Jadi hendaknya kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah takut kepada Allah taala, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan memberikan pengetahuan. Ya, memberikan pengetahuan, memberikan periulang yang awakmu itu Allah taala. Kalau diulang itu Allah ya ini. Ya, sesuatu yang nampaknya sulit bagi orang lain, tidak ada kesulitan sedikit pun bagi orang yang sudah diberi ilmu oleh Allah. Nah kalau iya, dalam kitab ini dilanjutkan, wamin dari Al-Qur'an, sebagian daripada khairat yang berupa ilmu laduni yang telah diberikan pada orang tua itu adalah indal istibah ketika orang itu dihadapkan kepada sebuah keraguan, dihadapkan kepada kebingungan. Awal dewi itu orang kan sering bingungi gitu ya. Sering bingung. Di saat kita itu kebingungan, moro-moro ono koyok-koyok keren hati nih. Kadang-kadang kita itu dihadapkan pada keraguan ketika kita memilih. Tapi di saat kita ragu dalam memilih, seolah-olah ada yang membisi aku itu milih ini. Ya hidup ini kan penuh kebingungan dan penuh keraguan. Salah satu persoalan yang paling sulit dalam hidup ini adalah mengambil keputusan. Dan kemudian istiqomah dalam menjalankan keputusan yang diambil. Itu yang paling repot. Makanya perlu kemudian dalam bahasa konseling konselor itu yang membantu orang yang kena masalah. Dan tidak ada orang yang tidak pernah kena masalah. Hidup ini selalu penuh dengan masalah. Hidup ini selalu penuh dengan masalah yang memang sudah mata ini. Memang sudah kudrah ibadah itu selalu. Si jenis orang itu selalu ujian, selalu ada masalah. Awalnya diri tidak bermasalah, anaknya bermasalah. Anaknya tidak bermasalah, kemudian ibunya yang bermasalah. Anak ini tidak bermasalah, kondonya bermasalah. Kondo ini tidak bermasalah, tombol ini sangat gak bermasalah karena penggaweannya sih mas. Selalu begitu, selalu.
Oleh karena itu maka perlu pengambilan keputusan secara tegas. Jadi bahasa yang kita itu the copying the problem. Copying the problem itu artinya kita sadar kena masalah, tapi jangan larut dengan masalah yang kita hadapi. Wajib itu kemudian kita putuskan. Lah ngambil putusan itu sangat kuat. Lah kayak dhewe wis gak percaya. Awake dhewe pun mutusaken dadi wong mukmin apa mboten? Pun yakin nggih. Ya wong Islam nggih. Wis putus nggih, final nggih. Sudah keputusan. Tapi apakah kemudian menjalankan secara istiqomah terhadap putusan yang ini? Ayo. Contoh ini sering baca tadi yang baca. Awake dhewe wis mukmin sejati iya. Dilo gak mukmin umure mesti setengah yang sering saya baca itu surat Al-Anfal ayat 2 dan seterusnya. Misalnya ketika Imam Innawal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini indikator, ini ciri. Jenenge wong mukmin sing sejati dan terakhir ulaika mu'minuna haqqan. Sing jenenge wong mukmin sejati yang kita sudah memutuskan bahwa kita ini adalah orang mukmin. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Lek disebut asmane Gusti Allah bergetar hatinya lagi. Ayo. Kira-kira orang menyebut Gusti Allah langsung orang mewek nama badan. Geredek nama badan. Mungkin. Padahal ketika disebut dengan kalimat Allah itu mengandung dua hal. Yang pertama yarjuna rahmatullah dan yang kedua yakhafuna an adzabil. Apa nanti di posisi mana? Ndereke mergo kuwi ampuni oleh rahmat Gusti Allah nanti apa oleh adab Gusti Allah. Bukan jelas. Kaya diwenehi rahmat karepmu, diwenehi adab yo. Baik kan itu berat. Itu belum kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum sama 14. Enggak diwaca Al-Qur'an maka tambah iman. Kaya repot kan. Wis angel. Padahal Allah ini sudah berfirman wa yu'allimukumullah min dzalika al-furqan dan istibah. Ya. Ketika kita dalam kondisi ragu, ketika kita dalam kondisi bingung, itu seolah-olah ada gitu ya. Seolah-olah ada yang membisiki saya harus mengambil keputusan ini. Maka orang yang tidak bisa mengambil keputusan dia akan selalu dilanda oleh masalah. Bahasanya dia tidak bisa copying the problem. Bukan hanya dalam persoalan kemudian kita itu dalam kondisi kebingungan atau kondisi keraguan. Ketika kita ditimpa oleh muskilat gitu ya. Muskilat itu kan ya masalah-masalah yang muskil, masalah-masalah yang kayaknya sulit gitu ya. Kayaknya sulit gitu ya. Tetapi ketika kita diberi oleh Allah wa yu'allimukumullah itu diberi semacam dana petik ilmu laduni, maka kemuskilan yang seberat apapun itu cepat diambil keputusan secara tegas. Dan ini harus dimiliki pemimpin. Harus dimiliki pemimpin. Pemimpin sih tidak tegas itu merepotkan masyarakat. Pemimpin yang tidak tegas itu hanya mencari ya selamati apa ini. Dan itu menyengsarakan. Yang menjadi gundah gulana itu adalah masyarakatnya. Mereka pemimpinnya orang tegas. Kebijakannya itu ya bahasanya membingungkan. Makanya Pak ini pintar Pak ini. Saya salut. Kon jaga orang. Jaga ya. Saya tak jaga saya.
Loh iya, itu sebuah ketegasan. Kalau nggak gitu, ya gak jogo ya gak Bayar. yang angel. Ya gak jogo bayar. Ya karena yang ya Jogo. Harus ada ketegasan. Kalau tidak ada ketegasan maka ya yang sulit itu adalah masyarakat. Engkau akhirnya masyarakat yang mesti, kok gak apa-apa, kok gak apa-apa, kok gak apa-apa. Tapi apa juga itu komponen itu, ini kan diskriminasi. Itu karena apa? Salah satu korban dari kebijakan pemimpin yang tidak tegas. Lanjut dengan anak-anak ini memimpin dalam rumah tangga, lanjut dengan gak tegas. Iya, gak tegas keluarga sampean, tenang nih, tenang. Maka ambil keputusan ya harus tegas. Ini, tapi kemudian ketegasan bukan berarti terus dengan cara emosi dan ya banyak cara sekalipun halus tapi sebenarnya tegas daripada kasar tapi bukan Tegas. Baik, itu salah satu di antara ketika kita ini takwa kepada Allah akan bisa mengambil, akan diberikan furqan. Kita akan diberikan furqan tentunya adalah hukum askar. Kemudian yang berikutnya salah satu manfaat dari orang takwa itu adalah tafarruqus sayyi'at, ngelebur perkara-perkara. Karena apa? Orang takwa itu begitu melakukan kejelekan itu selalu diikuti dengan kebaikan. Ini cuma takwa. Wa nusra Ibrahim jelasnya wa syari'an yang marduratin rabbikum wa jannati samawati wal ardi ma'iddatin alladzina yuhibbuna bis-sabri wal qawlina wal ghayri wal 'afina Allahu yuhibbul muhsinin. Wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum zakarullah wastaghfiru lidzunubihim. Jadi elek diikuti dengan kebaikan, maka keelekan itu dilakukan oleh siapa? Tapi keelekan diikuti dengan keelekan terus ya akumulasi. Kapan ngebuli? Engkau ayat istiwa. Guru tua yang sebenarnya dia Gusti terus nggak punya waktu. Akhirnya uripe mati malah tadi. Padahal yang namanya mati Gusti Allah itu nggak pandang, nggak pandang. Anak baru lahir mulai mati wae. Umur setahun mati yo. Umur 30 tahun gak mati-mati yo. Umur 45 mati yo. Maka jangan menunda untuk berbuat baik sebagai kafaratun lis wa tanis sayyi'ah bil hasanati tamhuha. Jadi awak mengakoni elek kepada siapapun langsung ikuti dengan perbuatan kebaikan itu yang bisa melebur terhadap as-sayyi'at. Berikutnya adalah wal maghfiratu lidzunub. Wong sing takwa itu Gusti Allah itu diampuni dosa. Apakah takwa itu masih berbuat dosa? Selama manusia masih dikatakan manusia, selama itu telah pasti berbuat dosa, kecuali Nabi. Karena Nabi itu maksum itu adalah ya direksa itu dijogo. Bahasa ini dijogo itu gerdu. Dijogo. Makanya Rasulullah itu ketika akan berbuat kejelekan enggak sesuai dengan syariat mesti dapat teguran dari Allah. Contoh, ketika Rasulullah itu perang Uhud, Rasulullah itu sudah membuat strategi, kamu di atas, jangan sampai turun. Ketika kuda turun maka kekalahan. Nah, perang Uhud pertama kan dimenangkan oleh kaum mukmin. Mereka pakai cokro mukmin. Pakai bingung oleh 25 yang dikejaran juga. Memakai nggak bisa mungkin nggak kemana. Padahal kalau saat itu
itu yang namanya ghanimah itu ya dijadikan satu. Enggak ono sing kumanan itu enggak ono. Mesti kumanan kan? Kumanan kabeh. Ini semacam dalil. Tapi kemudian kan ada waktu perang itu kemudian ghanimah yang tidak dibagikan secara rata. Cara kasarnya orang 10 sedilainya orang sing papat protes sadar. Jangan ngerti Rasulullah ghanimah tenang dilainya nanti yang memang itu lah kula sekarang kalau ini suka kalau ini ngerti sing tak ini adalah wong-wong sing perlu di rumah yang perlu mendapat perhatian. Nah sing tak ini itu awakmu dan seterusnya itu perhatian terus penuh dengan awakmu. Kalau ini sih nggak terperhatikan, kalau ini sih diperhatikan, ini sih diperhatikan. Harus awakmu bisa perhatikan penuh. Yang ini adalah perlu perhatian dengan persoalan duniawi. Kalau ini, ya akhirnya ngoten Rasulullah. Berarti Rasulullah sing papat itu sudah perhatiannya Rasulullah wis ridhone Rasulullah itu menang papat. Jadi kan jenengan kok Pak RT, Pak RW gak diwenehi ngono iku jare Rasulullah berarti perhatian Pak RW, Pak RT wis penuh menawai. Oh berarti awake dhewe sugih dadi wis ngene alhamdulillah. Ojo ora ngroweh. Nyinyir kan. Oke, kembali kepada kalau perang Uhud. Akhirnya strategi Rasulullah kemudian kan tetap yang dhuwur dan melayu ngisor. Di saat kaum mukmin melayu ngisor, kemudian kaum kufar melayu liwat balik gunung ning dhuwur. Akhirnya posisinya tergali. Artinya begini, sing jenenge wong mukmin asale ning dhuwur maling ngisor, ya. Wong kafir sing asline ning ngisor menjadi ning dhuwur. Sing jenenge perang pada zaman dulu, siapa yang menguasai medan yang di atas mesti menang. Yo cara panah itu cepetan iso dibanding dhuwur iki lho. Ngantem waktu yo kira-kira yo. Enak tekan dhuwur nang iso timbangan kok iso ning gak kok. Akhirnya karena strategi ini kemudian tidak diikuti, ya perang Uhud yang semula menang menjadi kalah. Sampai Sayyidina Hamzah itu sektor pada perang Uhud. Saat ini kan dimakamkan di Jabal Uhud. Rasulullah sampai jatuh macam-macam. Waktu itu Rasulullah mau emosi, mau emosi itu marah lah. Oh ini cara pasarannya, awak nih, misalkan ya ini gue model-model, malah model soalnya tidak gini. Turun ayat. Fabila rahmati minallahi lintabahum walaupun tafadzan walidal qalbi lan fadlu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir. Jangan lawamu emosi, awakmu marah, wong iki malah gak simpati, awakmu malah do. Tapi fa'fu anhum wastaghfir. Itu Rasulullah pada saat itu metu sedikit keluar sifat kemanusiaan. Ya, tapi karena langsung kemudian ya ada perintah dari Allah, ada rambu, ada peringatan dari Allah. Lah kula yang jenengan sedaya sing peringati sapa? Pak Henry. Lah lek iki salah sing peringati sapa? Aja wilayah itu. Tuh jadi ya saya wilayah. Nah ini yang keterkaitan dengan persoalan wal maghfiratul gitu. Makanya dari uang ini sekali berbuat kejelekan ikuti dengan kebaikan. Wattabi'is sayyi'at al-hasanah tambuhan. Sehingga ketika kita berbuat jelek satu kali langsung
ikuti dengan kebaikan, maka kejelekan itu akan tertutup dengan kebaikan. Jangan dibalik. Sekali berbuat kebaikan ditutup dengan beberapa kejelekan. Jujur. Makanya surat Al-Imran melawal mengatakan baiklah fa'alu fahisyatan. Ketika dia berbuat jelek, baiklah fa'alu fahisyatan. Audzalam anfusahum, atau dia zalim terhadap dirinya sendiri. Audzalam anfusahum fastaghfaru lidzunubihim. Baiklah fa'alu fahisyatan audzalam anfusahum dzakarullah, maka dia ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim. Kalau ini dilakukan, maka yakin seyakin-yakinnya gitu ya. Wasari ulama berarti merapikum majanatin aku sama Allah tidak dimutakin kalau sebagai mutakin kalau, maka orang itu insya Allah tidak ada melakukan kejelekan secara istiqomah.